Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan prima dan jauh dari ancaman virus serta penyakit apapun ya. Mengingat saat ini sedang marak tentang mewabahnya virus novel corona. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur pengidap, bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala yang timbul bila terjangkit virus novel corona bisa beragam, bergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada atau sesak saat bernapas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus tersebut, yaitu menghindari berpergian ke Cina, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama bila kamu beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Tutup mulut dan hidung saat kamu batuk atau bersin. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini, Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan saya Dr. Desi Mawarzalia, spesialis kedokteran jiwa. Saya mewakili PDSKJI Sumatera Utara. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengatasi stres akibat pandemi COVID-19 yang sekarang sedang terjadi. Baiklah, mungkin yang pertama saya akan memberitahukan bahwasannya pandemi COVID-19 ini sudah sangat mengkhawatirkan kita semua. Akhirnya akan menyebabkan stres, cemas, gelisah, atau bahkan marah. Hal ini merupakan hal yang sangat wajar sebenarnya dialami oleh seseorang. Tetapi kita jangan panik, tapi tetap harus waspada dalam menghadapi stres ini. Baiklah, saya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya, yaitu yang pertama, apakah ada teknik sederhana bagi warga jika mengalami kekhawatiran berlebihan akibat info simpang siur tentang corona? Baik, memang akibat dari pandemi corona 19 ini berbagai informasi sangat banyak. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah membatasi informasi. Jadi jangan semua informasi itu kita terima. Artinya mencari informasi yang sumbernya jelas. Sehingga informasi yang kita dapatkan adalah informasi-informasi yang tidak berlebihan. Yang kedua adalah apabila sudah mengalami cemas atau khawatir yang berlebihan, mungkin kita bisa melakukan teknik relaksasi, yaitu dengan cara latihan pernafasan atau kita kenal sebagai breathing retraining, ataupun kita melakukan meditasi dan atau mindfulness. Nah, atau bisa kita melakukan olahraga secara teratur. Jadi seperti yoga untuk merelaksasikan tubuh, mengurangi rasa cemas ataupun gelisah yang berlebihan. Nah, yang ketiga bisa kita adalah membatasi aktivitas untuk beberapa saat terakhir ini. Lalu jangan lupa apabila kita mengalami cemas atau gelisah yang berlebihan, kita bisa menghubungi orang-orang terdekat atau orang yang kita percaya, tapi tetap yaitu melalui telepon ataupun WA yang memang kalau bisa seminimal mungkin kita untuk interaksi dengan orang lain. Lalu ada juga yang menanyakan mengenai apakah psikosomatik bisa membuat sakit jiwa. Psikosomatik ini merupakan adalah yaitu psikis, somatik adalah gejala-gejala. Jadi gejala-gejala fisik yang terjadi yang dialami karena adanya gangguan psikologis. Jadi ketika adanya pikiran yang terganggu atau perasaan yang tidak nyaman, itu bisa menimbulkan gejala-gejala fisik. Jadi gejala psikosomatik itu seperti merasa lemas, mudah lelah, ataupun badan terasa pegal, mual ataupun muntah. Apabila gejala psikosomatik ini bertahan dan tidak bisa kita atasi, bisa mengakibatkan yang namanya gangguan jiwa. Oleh karena itu kita harus tetap selalu merasa nyaman dan menghilangkan pikiran-pikiran yang bisa mengganggu, yang akan menyebabkan psikosomatik. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menghadapi kepanikan saat ada tetangga yang sakit, karena sekarang jadi panik untuk bantuin orang. Oke, dengan pandemi sekarang ini memang kita mengurangi interaksi dengan orang lain. Otomatis juga untuk keluar rumah ataupun menolong tetangga, mungkin kalau tidak dalam keadaan darurat seminimal mungkin dihindari. Kalaupun memang harus kita membantu orang lain dengan menjaga diri, seperti menggunakan masker bila keluar rumah, atau rajin cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Lalu apakah sudah ada kasus dari yang dibahas terjadi di Sumut? Apakah ini ditangani oleh gugus tugas juga? Oke, nah sampai saat ini kasus stres akibat pandemi COVID-19 ini pasti sudah sangat banyak dan mengkhawatirkan kita semua. Tetapi sampai saat ini yang kami lakukan adalah pendampingan psikososial. Jadi kami melakukan pendampingan psikososial via WhatsApp, atau sekarang dari PDSKJI sudah membuka melalui aplikasi yaitu Sehatpedia. Mungkin bisa di-download kalau bagi yang ingin didampingi. Jadi dari pendampingan psikososial inilah kita tangani stres atau ansietas yang terjadi
pada masyarakat. Oke, jadi mungkin bisa menghubungi aplikasi dengan mendownload yang pertama, pastinya mendownload aplikasi Sehatpedia ini, lalu nanti tinggal memilih mengkonsultasi terkait dengan COVID-19 ini. Oke, beberapa kasus gangguan psikomatik di Sumut di tengah wabah corona yang sudah ditangani. Yang pasti sudah banyak ya beberapa masyarakat mengalami gangguan psikosomatik akibat di tengah wabah ini. Karena memang stres, cemas, atau khawatir yang berlebihan dirasakan ini sekarang adalah normal. Karena yang pertama perubahan kondisi dan pembatasan aktivitas itu otomatis akan membuat kita bisa menjadi stres ataupun cemas yang berlebihan. Dari pasien yang ditangani, rata-rata apakah penyebabnya yang bisa menyebabkan stres? Yang pertama mungkin karena dia mendapatkan informasi yang terlalu banyak dan itu jadi membuat dia takut atau khawatir yang berlebihan. Yang kedua yang tadi pembatasan aktivitas, jadi hanya karena di rumah saja, jadi otomatis dia mudah merasa bosan, mudah merasa stres, ataupun ketika dia mau melakukan aktivitas keluar, dia takut tertular. Nah, jadi umumnya memang stres-stres yang dialami akibat adanya kondisi COVID ini. Jadi takut tertular, mendapatkan informasi yang terlalu berlebihan, otomatis akan membuat seseorang menjadi cemas atau khawatir yang berlebihan. Oke, baiklah. Jadi selama pengalaman saya mendampingi psikososial yang sudah saya lakukan, memang beberapa masyarakat mengalami cemas dan khawatir yang berlebihan. Yang pertama adalah karena takut tertular. Nah, takut tertular ini sebenarnya bisa kita cegah dengan melakukan yang pertama adalah menjaga pola hidup yang sehat. Jadi yang pertama mungkin yang seperti sudah dianjurkan adalah pembatasan aktivitas. Mungkin sebaiknya kita di rumah kalau tidak dalam keadaan darurat, lalu menggunakan masker. Sekarang tidak hanya yang sakit, tetapi semua orang kita juga diwajibkan untuk menggunakan masker untuk mengurangi penularan dan menjaga kebersihan, artinya rajin cuci tangan, minimal menggunakan hand sanitizer. Lalu menjaga pola makan yang seimbang. Dan jangan lupa untuk melakukan manajemen stres. Artinya ketika datang cemas atau khawatir yang berlebihan, sebaiknya kita melakukan relaksasi. Jadi relaksasi sebenarnya banyak caranya, bisa dengan melakukan olahraga yang teratur. Jadi mungkin bisa kita mencari olahraga yang sesuai dengan yang kita senangi, atau enggak membuat suatu jadwal kegiatan-kegiatan yang kita senangi. Karena kan di rumah saja mungkin bisa membuat bosan atau stres, jadi kita bisa membuat suatu jadwal apa kira-kira yang harus kita lakukan hari ini. Nah, lalu yang kedua, yang berikutnya adalah menghindari merokok ataupun minum minuman alkohol yang sebenarnya kadang dilakukan untuk mengurangi rasa cemas dan gelisah. Kadang orang merasa karena dia cemas atau khawatir yang berlebihan, jadi dia udah minum atau merokok atau menggunakan narkoba, itu sebaiknya tidak digunakan. Lalu kalau misalnya memang bisa, kalau misalnya merasa cemas atau khawatir yang berlebihan, bisa mengajak orang terdekat atau orang kepercayaan untuk berkomunikasi. Karena dengan berkomunikasi itu bisa mengurangi stres atau cemas berlebihan yang dirasakan. Oke. Nah, apabila kalau misalnya cemas dan gelisah yang dirasakan ini tetap bertahan dan jadi menyebabkan gangguan, artinya jadi tidak bisa beraktivitas atau mengurus rumah, baru bisa kita menghubungi psikiater atau dokter kedokteran jiwa yang terdekat untuk mendapatkan terapi lanjutan. Oke. Yang paling penting sekarang ini adalah membatasi informasi. Mungkin sangat banyak informasi yang masuk ataupun yang kita baca. Sebaiknya memang mencari informasi yang sumbernya jelas, dan apabila merasa khawatir dan takut yang berlebihan, mengurangi ya, atau memutuskan mungkin membuka sosial media ataupun berita-berita yang banyak menyiarkan mengenai COVID-19 ini. Oke, nah mungkin saya akan memberikan beberapa tips yang bisa
dilakukan untuk menjaga kesehatan jiwa pada saat wabah COVID-19 ini. Yang pertama adalah mengenai cemas atau khawatir berlebihan yang dirasakan. Jadi tetap berpikiran bahwasanya cemas atau khawatir yang berlebihan ini masih dalam batas normal kita rasakan di pandemi COVID-19 ini. Tetapi tetap jangan panik dan carilah bantuan dengan berbicara kepada orang terdekat atau yang kita percayai bahwasanya yang kita alami ini hanya karena ada wabah yang sedang terjadi. Lalu yang kedua, memang sebaiknya kita di rumah aja, yaitu apabila harus tinggal di rumah tetap menjaga pola hidup yang sehat. Jadi yang pertama tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, lalu tidur yang cukup. Jadi sebaiknya bukan di rumah kita malah jadi begadang ataupun tidak melakukan aktivitas yang berlebihan, tetapi tetap kita harus tidur yang cukup. Lalu melakukan olahraga secara teratur ataupun melakukan aktivitas fisik mungkin 3-5 kali seminggu yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga. Jadi bukan hanya diri kita, tapi kita juga melibatkan orang lain untuk melakukan aktivitas fisik. Oke. Lalu kalaupun kita ingin melakukan kontak sosial dengan orang lain, sebaiknya kita melakukan via komunikasi, yaitu komunikasi lain seperti telepon atau WhatsApp, atau sekarang kan bisa kita melakukan dengan video call, karena sebaiknya memang seminimal mungkin kita mengurangi interaksi dengan orang lain. Tadi yang seperti saya sampaikan juga mengenai alkohol dan rokok, jangan merokok ataupun minum minuman alkohol yang untuk mengatasi perasaan cemas atau gelisah yang berlebihan yang dirasakan. Nah, apabila memang gangguan cemas atau gelisah yang berlebihan ini dirasakan sangat mengganggu atau buat nggak nyaman, sebaiknya memang menghubungi psikiater terdekat. Baik, dalam memilah-milih informasi, juga informasi yang didapatkan sebaiknya akurat dan terpercaya. Oke. Membatasi informasi. Nah, untuk mengurangi cemas atau gelisah yang berlebihan, salah satunya juga kita bisa dengan membatasi informasi ini. Karena semakin banyak informasi yang kita dapatkan, otomatis cemas dan gelisah juga akan semakin dirasakan. Oke, atasi emosi. Otomatis dalam wabah pandemi ini, emosi kita juga jadi labil atau kadang mudah marah, mudah tersinggung. Jadi sebaiknya memang kita mengatasi emosi yang dulunya pernah kita gunakan di sekarang ini. Artinya kondisi yang sekarang kita rasakan memang kita harus melakukan adaptasi ataupun mengatasinya. Karena ketika kita tidak bisa beradaptasi atau mengatasinya, ini kemungkinan akan menjadi suatu gangguan. Oke, dan jangan lupa kalau misalnya memang ini sangat ibaratnya cemas dan gelisah ini sangat mengganggu, memang ada baiknya kita meminta pertolongan profesional. Dan yang paling penting dengan adanya wabah COVID-19 ini, kita harus acceptance, artinya menerima bahwasannya yang terjadi ini pasti ada hikmahnya, atau artinya yang kita alami ini pasti akan ada solusinya. Jadi tetap jangan panik dan jangan stres, kita harus selalu sehat. Oke? Oke, nah yang paling penting yang harus kita lakukan adalah tadi tetap merasa jangan stres, jangan cemas berlebihan, tetap sehat, artinya berpikiran positif dan menerima atas pandemi COVID yang terjadi ini. Dan tetap di rumah aja, mengurangi interaksi, lalu tidak menggunakan alkohol ataupun rokok, menjaga pola hidup yang sehat dengan makanan teratur, olahraga teratur, tidur yang cukup, serta mengurangi informasi. Dan kalau misalnya butuh pendampingan psikososial, kami dari PDSKJI sudah menyiapkan melalui aplikasi yaitu Sehatpedia. Mungkin bisa dihubungi apabila cemas atau gelisah yang dirasakan ini terus-menerus menyebabkan ketidaknyamanan. Jadi bisa di-download melalui aplikasi Sehatpedia. Bisa berkonsultasi di aplikasi tersebut. Dan jangan lupa untuk melakukan relaksasi
Artinya relaksasi ini yaitu kita mengurangi rasa cemas atau gelisah yang berlebihan dengan melatih pernafasan, yoga atau meditasi, itu bisa kita lakukan. Dan jangan lupa kita harus selalu tetap jangan panik, tapi boleh waspada. Artinya kalaupun kita takut kita akan menderita COVID ini, sebaiknya kita tetap mengikuti aturan. Artinya social distancing, membatasi aktivitas, menggunakan masker bila keluar rumah, dan rajin cuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Oke, baiklah, terima kasih. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing hingga keadaan yang lebih baik. Saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas.
Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.